Selamat pagi, sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 24 Agustus 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni SJ dari Wisconsin, Amerika. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, hari ini Senin 24 Agustus 2020 adalah pesta Santo Bartolomeus Rasul. Saya, Romo Albertus Joni SCY dari komunitas Sacred Heart Monastery Milwaukee, mengundangmu untuk masuk ke wilayah sabda Tuhan yang menyegarkan. Maka tenangkan batinmu, tenangkan hatimu, siapkan dirimu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menghidupkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, saat saya masih seorang frater novis berusia 19 tahun, saya sempat dipilih oleh komunitas menjadi ekonom biara yang tugasnya berbelanja kebutuhan harian di pasar. Dengan gagah perkasa saya jalankan tugas pelayanan itu. Setiap frater, bruder, dan romo di novisiat menuliskan apa yang mereka butuhkan. Sabun, deterjen, kaos kaki, apapun juga. Kami belajar untuk tidak memilih brand atau merek barang yang kami gunakan. Jadi, cukup satu orang saja yang berbelanja untuk seluruh komunitas. Nah, pada suatu ketika, Romo Mul, pemimpin biara, meminta saya membelikannya Wantex alias pewarna biru untuk celana jeans yang sudah pudar. "Tolong belikan saya Wantex ya untuk celana saya." Demikian ujar Romo Mul. Saya pun berangkat ke pasar tradisional dengan tas gunung yang memang saya gunakan untuk belanja, karena belanjaan komunitas memang cukup banyak. Sesampainya di salah satu toko, saya bertanya, "Bu, apakah ada Wantex pewarna celana?" Aneh, pemilik toko itu cepat menjawab, "Oh maaf, sudah ada." Saya heran karena ibu itu menjawab, "Maaf, sudah ada."
Mungkin ibu pemilik toko itu tidak konsentrasi karena cukup ramai pembeli. Untuk kedua kalinya saya bertanya, dan jawabannya tetap sama. Maaf, sudah ada. Saya memandangnya dengan tatapan kosong, tidak mengerti. Ibu itu mungkin menjadi heran sendiri karena tatapan mata saya. Tidak lama kemudian ia tertawa. Oh, kokonya mencari Wantex. Oh alah, saya pikir mau menawarkan. Saya pikir kokonya sales Wantex. Ini pengalaman nyata yang agak pahit. Siang itu senyumku benar-benar tertelan sangat pahit. Saya harus menerima kenyataan bahwa tanpa jubah, saya tidak beda jauh dengan para salesman di pasar. Nah, sahabatku, engkau pasti juga dalam satu atau dua kesempatan mungkin pernah salah dikenali oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Perasaan serupa mungkin menggelitik hatimu juga, kecuali kalau engkau salah dikenali sebagai Nicholas Saputra atau Dian Sastro. Nah, itu namanya beruntung. Dan sahabatku, bacaan Injil hari ini berkisah tentang Tuhan yang tidak pernah salah mengenali orang yang ia pilih. Hari ini Nathanael bertanya kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepadanya bahwa sejak sebelum saudaranya Filipus memanggil dia, Tuhan Yesus telah melihat dengan begitu detail bahwa ia ada di bawah pohon ara. Lebih dari itu, Tuhan telah mengenal hatinya. Tuhan tahu kualitas hidupnya. Dan lebih dari itu pula, Nathanael dipilih sejak awal untuk menjadi saksi dari banyak perbuatan ajaib yang akan dikerjakan Tuhan. Nathanael, yang kemudian kita kenal sebagai Santo Bartolomeus, sebelum ia dipilih dan diutus, mengawali perjumpaannya dengan Yesus dalam kata yang sangat intim dalam kitab suci, mengenal, to know, to be part of God's knowledge, menjadi bagian dari pengetahuan ilahi. Sahabatku yang diberkati, bila Tuhan memilih dan mengutus, ia pastilah pertama-tama mengenalmu. Ia mengenal hatimu. Ia tahu sejarahmu, betapapun kelamnya. Tuhan mengerti bagaimana engkau dibentuk oleh salibmu, oleh perjuangan dan pergulatanmu. Tuhan tahu dan mengenal engkau, pilihannya. Maka, jangan lekas putus asa dan harapanmu. Jangan cepat terbakar semangatmu di saat-saat yang tidak mudah. Hari ini, luangkan sejenak waktumu untuk diam saja dan memandang teduh wajahnya. Dari kedalaman hatimu, sahabatku, pelan-pelan, tanyakanlah kepadanya, "Tuhan, bagaimana engkau mengerti isi hatiku? Bagaimana cara jemarimu membentuk sejarahku? Tuhan, bagaimana engkau mengenal aku?" Dia tidak mungkin keliru mengenalimu, sahabatku. Kadang-kadang, kita hanya butuh sejenak diam dan membiarkan ia mengisahkan perjumpaannya denganmu yang istimewa. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 24 Agustus 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Seperti rusa yang haus
gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan